Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Syai'un lillahi lana wa lakumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضر جميع بإخوان نبينا والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقوم الشهداء السنة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة أبينا آدم ومن حفظنا السلام بينهما المدني ثم إلى حضرة جميع الحبائب وجميع الأولياء وجميع المؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمناه خصوصا مؤلف الكتب السنة المصطفى والسنة المفروض ثم إلى حضرة جميع التسامح من تنهج جوا ثم إلى حضرة جميع أساسا حضرة علماء صاحب الفضيلة والجاه والكرامة حضرة الشيخ هاشم أشعري باسم بابا حزم الشيخون البنغلان والعلماء في العرب والعجم جميع أرواحنا وأرواحكم آبائنا وأمهاتنا وجدنا وشمشنا أحسن إلينا هو لمن أحق علينا وأسونا وتصونا وقلنا عندك بالإخوان ولمن أجازنا من الشر ولمن إلى من السنة والسلام شيء لله لنا ولكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ببركة الفاتحة وبنور الفاتحة بشر رمضان يقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا يا الله وبارك لنا في رزقنا في أمرنا في أولادنا يا الله في أولادنا وذرياتنا يا الله وصحي أجزادنا ya Allah khususnya pecinta Kiai.com yang lagi mendengarkan mudah-mudahan semuanya hajatnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keluarga yang barakah putra raya dzurriyyah engkang saleh salehah dzurriyyatan thayyibah dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hajatnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka ya Allah wa anshur lana rahmat ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi ya Allah wa bi ulumi ya Allah fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci iku fi hifdzil lisani tetep ing dalem nerangake ngreksa lisan. Qolah dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalam lan robo keselamatan. Dawuh napa la tughayyir aja nyacat sira ahadan ing wong suwiji bima kelawan barang fihi kang tetep ing dalem ma fama min lahmin mongko ora ana utawi daging illa wa fihi iku illa wa fihi ang tetep ing dalem daging admun utawi balung wala kafarata lan ora ana kafarah iku maujud lil ghuyyabi keduwe wong kang padha ngrasani hatta yastahilla hingga njaluk halal sapa wong hu ing ghayyab aw yastaghfira utawa njaluk ngapura sapa wong kang ngrasani aw yastaghfira utawa njalukake ngapura sapa wong kang ngrasani lahu maring wong kang den rasani ya ainiyuhu ali ma khalaqa ora ndadekake sinten Allahu Allah fil insani ing dalem manusa afdalun ingkang luweh utama afdala ing luweh utama minalisani katimbang lisan yudkhilu nglebokake apa lisan al jannata ing swarga wa yudkhilu lan nglebokake apa lisan annara ing neraka fasjun mongko ngunjara sirahu ing lisan fa innahu mongko temen setuhune lisan iku kalben kaya asu akurun kang galak ya aliuhu ali la tal'ab aja nglaknati sira musliman ing wong muslim utawa wong Islam wala dabatan lan ora gegermetan fartarji'a mongko sebabe bali apa sing bali apa Allah nolaknat alaika ing atase sira faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fil hayai ing dalem nerangake haya utawa isin qala dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ya ainiyuhu alih ad-dinu utawi agama kulluhu ya sekabiane ad-din iku fil hayai tetep ing dalem wirang wa huwa utawi haya iku ya ana apa sih wa huwa utawi haya iku antahfadho ento ngreksa sira arsa ing sira wa ma lan barang hawa kang mengku apa ros ing ma wal badnalan ing weteng wa malan perkara wa kang madai apa bat ing ma
Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji iku fil warai ing dalem nerangake wirai. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, la dina ora ana agama iku mawujud liman keduwe wong la khosyata kang ora ana wedi iku mawujud lahu keduwe man wala aklalan ora ana akal iku mawujud liman keduwe wong la ismata kang ora ana karengsa iku mawujud lahu keduwe man wala imanalan ora ana iman iku mawujud liman keduwe wong la waro'a kang ora ana wirai iku mawujud lahu keduwe man wala ibadata lan ora ana ibadah iku mawujud liman keduwe wong la ilma kang ora ana ilmu iku mawujud lahu keduwe man wala muru'ata lan ora ana muru'ah iku mawujud liman keduwe wong la sedekah kang ora ana temen iku mawujud utawa kejujuran iku maujud lahu keduwe man wala amana lan ora ana aman iku maujud liman keduwe wong la sirra kang ora ana rahasia iku maujud lahu keduwe man wala taubata lan ora ana taubat iku maujud liman keduwe wong la taufik kang ora ana taufik iku maujud petunjuke Gusti Allah lahu keduwe man wala sakhalan ora ana loman iku maujud liman keduwe wong la haya kang ora ana haya iku maujud lahu keduwe wong ya aliyuhu ali man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana sepeman iku waroan anduani sifat wirai jaga ngreksa anil ma'asi saking pira-pira maksiat fabatnul ardi mongko utawi wetenge bumi iku khairun luwih bagus lahu keduwe man min dhuhriha tenimbang dhuwure bumi krana apa li anahu krana temen setuhune wong iku la imana ora ana iman iku maujud fi qalbihi ing dalem atine man ya aliyuhu ali aslul warai utawi pokoke wirai iku tarkul harami ninggal haram wa ma lan perkara harama kang ngaramake sinten Allahu Allah wa rasul karami utawi pokoke kamulyan lah iku fitarkil ma'asi tetep ing dalem ninggal pira-pira maksiat ya aliyuhu ali innar rajula temen setuhune wong lanang iku layab lugu yakti tumeka sapa rajul bil khuluqil hasani sebab pekerti kang bagus darajata shaimi ing derajate wong kang poso alqaimu kang ahli ngibadah wengi al-ghazi tur kang ahli perang fi sabilillah krana ngluhurake agamane Allah Subhanahu wa taala utawa fi sabilillah ing dalem ngluhurake agamane Allah Subhanahu wa taala ya aliyuhu ali kun ana sira iku basyashan wong kang ajar perapuane wong kang ajar perahupane fa innallaha karena apa kedah ngoten fa innallaha mongko temen setuhune Allah iku yuhibbul basyashina iku yuhibbul basyashina demen maring wong kang ajar perapuane
perahupane ajer, murah senyum. Makanya tabassam tabassam wa yabghadul abusa lan wa yabghadu lan bendu sapa Allah al abusa ing wong kang merengut al kariha kang den gedhingi al karihal wajhi kang den gedhingi perahupane. Ya aliyu ho ali Rasul ibadati utawi pokoke ibadah iku asumtu meneng illa min zikrillah angin saking areh zikir ing Allah. Ya aliyuhu ali kasratun naumi utawi ake turu iku tumitu matani apa kasratun naum al qalba ing ati wa tudhabu lan ngilangake apa kasratun naum al bahaa ing kebagusan wa kasratuz dzunubi utawi ake pira-pira dosa iku tumitu matani apa kasratuz dzunub al qalba ing ati wa tusirulan maresake apa kasratuz dzunub an nadama ing getun. Ya aniyuhu ali man utawi sabane wong iku an'ama paring nikmat sapa Allah alaihi ing atase man terus fasyakara mongko syukur sapa man wabtalahu lan nyoba sapa Allahu ing man fasabara mongko nulis sabar sapa man wasa'a lan agawe Allah sapa man fa astaghfara wong nuli nyuwun ngapura sapa man. Nak ngoten niku ya napa? Nak ngoten niku inggih menika dakhala mongko mlebokake. Dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga min ayyi babi syaa. Saking endine lawang syaa kersa sapa Allah. Alhamdulillah kajian pagi ini kitab Wasiyatul Mustafa yaitu menerangkan tentang fasal-fasal fi hifdzil lisan. Jadi pentingnya kita menjaga lisan. Jadi di dalam kitab Mau'izatul Mukminin dijelaskan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman di hari akhir, falyaqul khairan, maka seharusnya orang itu berbicara dengan berbicara yang bagus. Auliyasmut atau diam biar enggak ada perselisihan, biar tidak ada fitnah. Maka lisan kita ini ucapan, jaga lisan kita. Karena apa? La tughayyir ahadan bima fi fama min lahmin illa wa fi admun. Maka jangan menghina kepada siapapun, kepada seseorang. Karena apa? Di dalam seseorang itu ada daging dan di dalam daging ada tulang. Maka dari itu kita dianjurkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam janganlah mencaci maki seseorang, janganlah mencaci saudara kita, teman kita, jangan. Wala kafaratan lil ghaibi hatta yastahillah wa yastaghfiruh. Lah, tidak ada ampunan bagi orang yang selalu menggunjing, mencela temannya, mencela saudaranya. Hatta yastahillah wa yastaghfiruh, sehingga kita meminta halalnya, sehingga kita meminta maaf kepada teman kita, saudara kita. Selagi kita belum minta maaf, selagi kita belum minta halalnya, maka kesalahan kita mencaci maki, mengeler membeberkan aib-aibnya itu tidak diampuni kecuali kita meminta sepuro, meminta maaf kepada orang tersebut. Sampai datangi kalau kita sesudah
menggunjing temannya, mencaci temannya, kita datangi teman kita. Pak, maaf tadi saya bincang-bincang dengan seorang ngrasani panjenengan, saiki aku minta hal panjenengan dan sekarang aku minta maaf kalau memang saya punya salah, ya saya maafkan. Barulah itu kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada hakul adami dan hakullah. Kita kalau hakul adaminya terpenuhi, insya Allah meridhoi. Ada hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana kita interaksi dengan sesama makhluk sosial, bagaimana kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali ma khalaqallahu fil insan afdalun minal lisan. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, Allah menciptakan sesuatu yang paling utama daripada lidah. Karena apa? Yudkhilul jannah wa yudkhilun fasjunhu. Lidah ini bisa memasukkan kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilun nar, dan lisan ini, lidah kita ini nanti juga bisa memasukkan kita kepada api neraka. Ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan lisan kita, menjaga lisan kita? Karena fazunhu fa innahu kalbun akurun. Karena jagalah lisan kita, fa innahu kalbun akurun, kayak sebagaimana anjing yang sangat galak, sekali pleset, kayak pedang sing landep lisan niku, nggih. Padahal cuma segini, tapi ketika ucapan kita satu aja keliru, nanti akan kepleset jadi permusuhan, jadi perkelahian. Contoh kita sekarang di medsos, lisan. Karena kita puasa-puasa banyak yang obrol seperti ini memfitnah, sana memfitnah sini. Kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane, kafir dewe kate-katene. Lah banyak yang 1000 hadis, banyak yang hafal Quran, tapi masih sering kadang mencaci maki, masih memfitnahnya. Karena apa? Dia mengandalkan kepintarannya. Karena mengandalkan kepintarannya, rasa menghormati, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa dia pintar. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, di dalam kitab Wasoya, sepintar apapun kalau kita tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai budi pekerti, itu yang kita sesalkan di situ. Maka pentingnya kita punya akhlakul karimah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah khuluqul Quran. Di dalam Adiba, karangannya Mbah Abdurrahman Adibai, di situ dijelaskan Rasulullah, jalannya Rasulullah Al-Quran, diamnya Rasulullah Al-Quran. Seandainya orang yang ahli hadis sahih, yang banyak hafal sahih itu, banyak hafal Al-Quran, seandainya mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita berbicara dengan seseorang, bagaimana kita bisa menghormati seseorang. Ayo kita kembali kepada Rasulullah, contoh uswatun hasanah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung ini bulan Ramadan, kita gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana kita berinteraksi kepada sesama, bagaimana kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, biar ibadah kita semakin semakin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan adalah islahil qalbi, memperbagus hati kita
supaya hati kita mendapatkan cahaya Ramadan, mendapat keberkahan di bulan Ramadan. Litanwiril qulub, kita merenungi muhasabah diri kita, apakah diri kita ini sudah benar-benar menjadi orang yang ahli ibadah, atau masih lisan kita berucap yang jelek-jelek. Karena hifdzul lisan termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salimal muslim min lisanihi, lisan, jagalah lisan kita. Sekali kepleset lisan kita akan menjadi permusuhan di mana-mana gara-gara lisan, gara-gara terplesetnya lisan kita. Maka lisan bisa memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa memasukkan ke neraka. Maka jagalah lisan kita. Mudah-mudahan kita semuanya hadirin yang ada di rumah dimanapun berada, mari kita introspeksi diri, muhasabah kita dengan mengaji pagi ini. Apakah kita sudah menjadi orang yang baik? Kita serilah koreksi diri kita sendiri, koreksi diri kita sebelum dikoreksi orang lain. Maka salah satu yang paling baik adalah renungan malam, yaitu sholat malam walaupun 2 rakaat sholat hajat. Terus kita renung, astagfirullahaladzim, apa yang salah dari saya ya Allah, apa yang salah dari saya ya Allah, salah kepada sesama manusia apa ya Allah, apa kata-kataku masih salah, terus ibadah saya yang belum sempurna yang mana ya Allah. Lah itu mengakui kesalahan kita sendiri. Nah, mengakui kesalahan kita, berbenah diri. Ya Ali la tal'an musliman wala jabatan fatarji la'nata 'alaika. Wahai Ali, kata Rasulullah, janganlah kamu melaknat orang Islam atau binatang. Fatarji la'nata 'alaika, maka laknat itu akan kembali kepada diri kamu. Nah, ini adalah mengajarkan kita jangan sampai kita itu melaknat saudara-saudara kita dan hayawan. Kadang ada yang bicara ketika ada seseorang yang disakiti, mudah-mudahan Allah akan menghancurkan kamu. Jangan seperti itu, karena laknat itu akan kembali kepada diri kita. Kalau bisa, meskipun kita dizalimi, meskipun kita dianiaya oleh saudara kita, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan memberikan ampunan kepada dia. Jangan kita balas dengan cacian, jangan balas dengan coro Jawa, gampang-gampang mesopno wong. Nah, itu kalau orang Jawa. Jangan seperti itu. Okay? Meskipun kita disakiti atau dihina atau dipermalukan, tetap hati kita belajar untuk ikhlas. Ya, moga-moga Allah mengampuni dosamu dan kamu diberikan hidayah dan kamu menjadi orang yang bagus. Seperti itu, kita doakan seperti itu. Tapi ya perlu pembelajaran, perlu proses. Biar apa? Biar di hati kita ini tidak ada rasa dendam, rasa marah kepada siapapun. Maka sekali lagi, yang masih menyimpan rasa amarah, dendam kepada saudaranya, saya yang menyimak di kajian pagi ini, saya minta sekarang nafasnya diangkat, dilepas dengan beristighfar supaya tidak ada rasa jengkel di hati, dihilangkan. Allah, tarik nafas terus. Ayo ditarik, biar ibadah puasa kita lebih tenang. Ayo ditarik semuanya. Yang mendengarkan, ditarik nafas, lepas, astagfirullah, dan hati kita semakin nyaman. Okay. Dilepas terus. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu a'tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun.
Kita kembali lagi ke pembahasan. Maka jangan pernah sekali-kali kita melaknat kepada seseorang, karena laknat itu akan kembali kepada diri kita. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tersebut. Terus faslun fil haya'i alaihi salatu wassalam. Fasal ini menjelaskan tentang al-haya, arti daripada rasa malu. Al-haya, haya, Rasulullah dawuh atau berkata, qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu ad-dinu kulluhu al-haya. Wahai Ali, agama ini semuanya adalah al-haya, rasa malu. Wa wa anta rosi, yaitu sebagaimana kita menjaga kepala dan yang melingkarnya seperti itu, dan menjaga perut dan di dalam perut. Nah, itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi al-haya'u minal iman. Nah, ada hati seperti itu. Haya, sifat malu, itu adalah sebagian dari iman. Jadi termasuk alamat-alamatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kenapa kok al-haya ini sebagian, seluruhnya agama? Karena al-haya ini adalah termasuk minal a'mali at-taqwa, termasuk angsya'irul iman. Al-haya ini adalah, kenapa kok dikatakan al-haya minal iman? Karena termasuk angsya'irul iman, termasuk tanda-tanda keimanan seorang, tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus mempunyai rasa haya kok? Yang pertama, al-haya ini dibagi menjadi dua. Di dalam kitab yang lain, al-haya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wa huwa alladzi khalau ta'ala fi nufus kullu al-haya min kashfil aurati wal jima'i bainan nas. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu yang pertama. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus malu bagaimana seorang hamba harus mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik. Sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita harus malu kalau kita menyebarkan aib sesama, kita menyebarkan aib-aib teman kita, saudara kita, ini harus mempunyai sifat al-haya, malu. Kalau kita, terus kita kepada Allah harus malu, malu melaksanakan haram, melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan kemungkaran. Kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita ini adalah diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus melaksanakan yang namanya al-ihsan. Manusia itu dibagi tiga: Islam, iman, ihsan. Ihsan itu adalah beribadah kayak kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita tidak ada rasa seperti itu, Allah melihat kita 24 jam. Allah melihat kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sami'un basir. Innallaha yuhibbul muslimin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Maka kita harus mempunyai rasa haya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
rasa haya kepada Allah, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beribadah kepada Allah, malu kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, malu kita menyebarkan aib sesama. Kita harus mempunyai rasa al-haya, karena al-haya adalah termasuk tanda-tanda keimanan seseorang, mempunyai sifat haya. Kalau seseorang tidak mempunyai sifat haya, Masya Allah, ya na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semuanya mustami'in yang ada di rumah, keluarga kita semuanya mempunyai sifat haya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-haya bainan nas. Terus selanjutnya, faslun fil wara'i, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjelaskan dalam babakan masalah wirai, la dina liman la khasyata lahu, tidak dikatakan seseorang yang mempunyai agama kalau seseorang itu tidak mempunyai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum yang beragama Islam, tentu kita harus takut kepada Allah, takut tetap ancaman Allah Subhanahu wa taala, takut kepada janji Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah di depan kita, di hati kita, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Kita wa nazza'na, tanamkan di hati kita ada bengawan yang mengalir, ada surganya Allah Subhanahu, kenikmatan-kenikmatan nanti akan diberikan oleh Allah. Bayangkan di hati kita, di pikiran kita. Bayangkan. Supaya kita apa? Supaya kita termasuk orang yang takut kepada Allah, supaya kita termasuk ahli din, orang yang mempunyai agama. Wala aqla liman la ismata lahu. Tidak ada akal seseorang jika seseorang itu tidak mau menjaga agama. Maka jagalah agama dengan baik, jagalah agama dengan santun. Nah, kita jaga kerukunan. Maka kita harus, akal kita terus butuh renungan, karena akal dengan hawa nafsu itu keduanya ini harus kita kontrol. Nah, hawa nafsu dan akal. Nah, maka logika kita harus kontrol dengan bagus, diisi dengan hal yang positif, diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala imana liman wara'alahu, dan tidak dikatakan iman seseorang kalau seseorang itu tidak mempunyai sifat wirai. Wala ibadat liman la ilma lahu, tidak dikatakan seseorang yang ahli ibadah kalau ibadahnya itu tidak menggunakan ilmu. Maka waman istighala bil ibadati fala buddha lahu minal ilmi. Kalau kita ingin tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga harus menggunakan ilmu. Karena ilmu, tolabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Nggih, minal mahdi ilal lahdi. Ojo minal mahdi ilal rabi, wis mari wis nikah, enggak mau memperdalam ilmu agama. Alhamdulillah di sini kita bersama-sama mengkaji bersama-sama, membenahi diri bersama-sama, meskipun kadang kita tersibukkan dengan kegiatan kita, tapi alhamdulillah kita bisa menyimak di halaman kiai.com ini, di channel kiai.com ini, kita bisa mengambil manfaat-manfaat. Ayo kita memperdalam ilmu agama kita lagi, supaya apa? Supaya kita isghalun bil ibadah lillah, supaya kita semakin hubbu fillah, mahabbah ilallah, mahabbah ilar rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wala mur'ata liman la shadaqalah. Tidak dikatakan muru'ah seseorang kalau di di dalam dirinya tidak bisa menjaga kejujuran. Jadi orang dikatakan muru'ah, dikatakan muru'ah itu adalah orang yang bisa menjaga kejujuran. Kalau kita tidak bisa menjaga kejujuran, maka muru'ah kita hilang, kehormatan kita akan hilang. Maka seseorang bisa dihormati karena kejujurannya. Tapi kalau kita berbohong satu kali, terus bohongan kita itu diketahui, selamanya kita tidak dianggap. Apalagi Anda seorang pembisnis dan lainnya. Maka sekali berbohong akan menyebabkan kita akan kesulitan berinteraksi dengan sesama. Jagalah muru'ah, jagalah. Wala aman liman la sirrolahu, dan tidak dikatakan aman seseorang kalau seseorang itu tidak ada rahasia. Maka dari itu jangan pernah membocorkan rahasia seseorang, rahasia kawan, teman, saudara. Maka jangan, kalau biasanya saya mengisi kegiatan pengajian ibu-ibu itu, ya ini khususnya ibu-ibu di rumah, Bu, kalau ada masalah jangan sering-sering curhat kepada sesama manusia. Curhatkanlah isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatir ya apa? Nanti kalau dicurhatkan ke temannya, ke saudaranya, pas di situ saudaranya, temannya renggang, ada masalah. Nanti curhat-curhat yang kita curhatkan nanti akan meledos kabeh, akan disebarkan semuanya. Maka perbanyaklah curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, karena Allah itu adalah yang dekat. Allah mengabulkan permintaannya hambanya. Allah di dalam kitab Kifayatul Atqiya, Allah mempunyai sifat Ar-Rahim. Jika Allah tidak seseorang hamba tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka. Allah akan murka. Maka dari itu kita curhatkan semuanya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wala taubata liman la taufiqa lahu wala sakha'a liman la hayata lahu. Tidak dikatakan tobat seseorang kalau seseorang itu tidak dapat hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dicapai itu dari mana? Dari diri kita sendiri. Kita perbanyak istighfar, tobat kepada Allah, nadamun. Kita istilahnya nadamun. Kita tidak akan melaksanakan lagi menyesal. Menyesali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Makanya banyak berdosa padamu yang kuasa, maksiat, banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Minta kepada Allah, ya Allah ampunilah. Seperti itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Allah astaghfirullah, bukakan pintu hidayah, ampuni hambamu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Kalau kita dikatakan termasuk orang yang bertobat adalah orang yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lah, bagaimana caranya? Dengan kita sendiri. Kita berangkat, kita tobat kepada Allah, banyak istighfar dan mengampuni kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan beriman kepada Allah, beramal soleh, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Wala sakha aliman la hayata lahu. Dan di sini tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mempunyai la haya alahu, mempunyai rasa malu. Lah, supaya kita mempunyai rasa kebaikan, maka kita harus kembali lagi, harus mempunyai rasa al-haya, rasa malu. Ketika kita melaksanakan maksiat, kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggunjing saudara kita, kita harus malu kepada diri kita. Seandainya kita digunjing, bagaimana rasa hati kita? Seperti itu. Ya aliyu man lam yakun wara'an anil ma'asi fabatnul ardi. Seandainya seseorang tidak bisa menjaga dari kemaksiatan, melaksanakan kemaksiatan, maka fabatul ardi khairul lahu, maka di perut bumi itu layak bagi dia. Masya Allah, seperti naudzubillah min dzalik. Di perut bumi khairul lahu min dhahriha. Di perut bumi lebih layak baginya daripada di luar bumi. Masya Allah, hidup sebagaimana, maka hidup sebaiknya kita bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah. Makanya adullukum ya ikhwan tijaratan tunajikum minal adabi wal ghufran fi dunyakum wa ukhrakum. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah Allah sudah menunjukkan, apakah kita tidak ditunjukkan oleh Allah dagangan yang bisa masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu salah satunya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini tandanya seseorang iman adalah mempunyai sifat al-haya. Seperti itu, al-haya. Apabila kita tidak bisa menjaga, kita terus melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan kejelekan, maka orang itu, kata Rasulullah, layak di perut bumi, bukan di atas bumi. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Li'annahu la imana fi qalbihi. Karena di dalam hatinya tidak ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu apa sih? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairi minallahi ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ketahuilah kitab-kitab Allah itu ada 4, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada-qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, termasuk orang yang la imana fi qalbihi, termasuk orang yang tidak punya iman di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya ali asl wara'i tarkul haram wa haram Allahu wa rasul karamin fi tarkil ma'asi.
Wahai Ali, ketahuilah pokok-pokok dari wirai. Pokok-pokok dari wirai adalah meninggalkan haram. Wa ma haramallah, dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'sul karami, dan pokoknya kemuliaan kita mempunyai derajat inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum adalah fi tarkil ma'asi, terletaknya adalah meninggalkan kemaksiatan. Pada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, seorang sya'akautu ila waqi'in su'ahifdi, ada seorang yang berwadul, orang itu lagi bertolabul ilmu. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, orang itu menghafalkan sulit, belajar sulit, akhirnya wadul, curhat kepada Syekh Waqi'. Akhirnya Syekh Waqi' fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa'arsyadani, kemudian tinggalkanlah kemaksiatan. Nah, seorang tolabul ilmi mencari ilmu juga harus tarkul ma'asi. Supaya apa? Kalau menghafal ilmu-ilmu hikmah-hikmah yang kita ambil dari guru, supaya bisa merasuk ke dalam pikiran kita, merasuk ke dalam jiwa kita semuanya, nanti ada asarnya, biar kita termasuk mempunyai ilmu yang manfaat, termasuk ilmu yang manfaat, termasuk yang barokah, kita meninggalkan kemaksiatan, fitarkil ma'asi. Sama kalau kita pengen hidupnya mulia di dunia dan di akhirat, selalu mendapatkan ridhonya Allah, hidayahnya Allah, adalah harus fitarkil ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ya aliyu inna rajula la yabkhuluqul la yablughu bil khulqil hasani dardas shaimi al-qawi al-ghasi fi sabilillah. Sesungguhnya seorang laki-laki yang mempunyai akhlakul karimah, yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Lah ini pentingnya kita mempunyai akhlakul karimah. Makanya kita harus mengikuti ajaran Rasulullah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah bu'istu li utammima makarimal akhlak, menyempurnakan budi pekerti manusia. Maka dari itu kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang akhlaknya bagus, mempunyai akhlak yang terpuji, maka derajatnya itu kayak derajatnya orang yang puasa, yang ahli sholat malam, yang ahli perang, karena meluhurkan agamanya Allah di jalan Allah Subhanallah. Begitu pentingnya kita mempunyai akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak kita contoh, ada orang tua yang mempunyai anak yang begitu baik, yang akhlaknya bagus dengan siapapun. Pasti orang seperti ini. Itu anaknya siapa ya? Masya Allah, bagus sekali, sifatnya bagus, ibadahnya juga bagus. Orang tua juga terbawa seperti itu. Maka dari itu mudah-mudahan semuanya, antum semuanya, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai akhlakul karimah. Karena dengan akhlakul karimah ini bisa mencapai derajatnya orang yang darajatus shaim al-qaim, orang yang ahli puasa, orang yang ahli salat malam, orang yang ahli perang di fisabilillah, karena untuk berjuang di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya aliyukun basyashan fa innallaha yuhibbul basyashina wa yabghadul ubusil al-karihal wajhi. Wahai Ali, jadilah orang yang selalu wajahnya selalu ceria, tabasam, selalu kalau dilihat seseorang itu indah. Kalau dilihat seseorang tampak menyenangkan,
seperti itu. Makanya tabassam kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak pernah merengut seperti ini, tidak. Tak Rasulullah, tapi kalau diamnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, usahakan kita berwajah yang ceria, tersenyum, tapi jangan senyum sendiri-sendiri, bahaya. Nah, kita usahakan dengan seseorang senyum, tapi senyumnya ada tempatnya. Nggak kenal marah tiba-tiba tersenyum, nanti kita dikatakan gila. Jangan seperti itu lah. Seperti itu, ada tempatnya. Dengan saudaranya ketika ngobrol, selingi dengan senyum kita seperti ini. Senyum untuk semua orang. Ya. Tapi ojo ngguyu, jangan tersenyum terus, bahaya. Seperti itu. Oke. Jadilah orang yang muka yang selalu senyum, selalu ceria. Fa innallaha yuhibbul basyashina. Allah mencintai wajahnya orang yang selalu ceria, wajahnya yang selalu tersenyum. Wa yabghadul ubus al-karihal wajhi, dan Allah itu membenci orang yang wajahnya kok merengut, enak wong Jawa ngarani. Kalau orang Jawa mengatakan kok merengut, besesut, ono apa, paling kurang, paling ada sesuatu, nggih. Janganlah cemberut, jangan berwajah musang, nggih. Wajahnya musang, jangan seperti itu. Jadilah wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang enak dipandang. Seandainya ada seseorang melihat ketik sawang merengut, pasti sing nyawang yo awang-awangan, ya. Maka dari itu usahakan wajah kita selalu ceria. Ya ali rasul ibadati amsudu illa min dzikrillah. Pokoknya ibadah, inti daripada ibadah adalah diam. Kecuali illa min dzikrillah, kecuali eling kepada Allah, kecuali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini adalah rasul ibadat asumtu. Ojo ngomong ae rono-rono tidak ada faedahnya. Maka kadang kebanyakan ngomong nanti akan menimbulkan fitnah, menimbulkan kecurigaan. Makanya rasul ibadah asumtu illa min dzikrillah. Nah, iki tingkatane wis dhuwur iki, tingkatannya para wali. Awak dhewe niki tesih belajar, kita sendiri ini masih belajar. Kita rasul ibadah asumtu illa min dzikrillah, diamnya illa min dzikrillah, kecuali hanyalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatim wa amitna fi طريقاتهم ومعفتهم من الفتن حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شكرا حمدا نعيما حمدا يافي نعما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعين من سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعة قومنا من أهل العلم يا الله، أهل القرآن يا الله، وأهل العبادة يا الله، أهل الصداقة يا الله، أهل الصلوات ya Allah, أهل السنة والجماعة ya Allah. Ya Allah, dengan barokahnya bulan Ramadan ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang selalu beruntung di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, ya kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Berikanlah kami keluarga, anak
turun dzurriyyah ya Allah yang saleh-salehah ya Allah, dzurriatan thayyibah ya Allah. Ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah dari orang-orang yang zalim ya Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jika doa kami belum panjenengan kabulkan ya Allah, mungkin ini kesalahan-kesalahan kami ya Allah, maka dari itu ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan kabulkan hajat kami ya Allah. Jika di badan kami ada penyakit apapun ya Allah, di badan kami ada penyakit apapun ya Allah, jika ada yang mengganggu ya Allah, hancurkanlah ya Allah, keluarkanlah semuanya ya Allah, agar kami bisa beristiqomah beribadah kepadamu ya Allah, agar bisa beristiqomah beribadah kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, saat kami ya Allah, umur yang barokah ya Allah, sehat walafiat ya Allah, sehat istiqomah beribadah kepadamu ya Allah, bisa berziarah ke makam Rasulullah ya Allah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, خذ بيدي قلت حيلة أجلك يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مستعان. اللهم وفق إلى أقوم الطريق ولكم منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.